bisa kami sampaikan yang selama ini sudah ditunggu-tunggu baik oleh masyarakat maupun teman-teman media. Pada hari ini Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dalam tahap penetapan tersangka atas nama IT dalam dugaan terkait dengan tindak pidana korupsi. Saya sampaikan ini saya didampingi oleh Kasubdisus beserta tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Kudus yang beranggotakan 10 tambahan karena ada jaksa tambahan, sementara kemarin ada 7 jaksa dan ditambah lagi ada jaksa yang baru nantinya untuk melanjutkan untuk proses penanganan perkara ini. Jadi secara singkat saya jelaskan uraiannya bahwa tersangka IT SH selaku Ketua KONI Kudus periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan SK KONI Jateng nomor 83 garing SK garing Romawi 12 garing 2021. Uraian bahwa berawal pada tahun 2022 KONI Kabupaten Kudus telah mendapatkan alokasi dana hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Kudus yang bersumber dari APBD sebesar 8,4 miliar dan bersumber juga dari APBD perubahan sebesar 2,5 miliar. Bahwa selanjutnya terhadap anggaran yang diterima oleh KONI Kudus tersebut dalam pelaksanaan penggunaan anggarannya, saudara tersangka IT memerintahkan kepada saksi Andika staf KONI untuk melaksanakan pencairan sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2021. Namun ditolak oleh Bank Jateng karena saudara Andika tidak memiliki jabatan atau tidak sesuai dengan jabatannya karena bukan selaku bendahara. Selanjutnya, untuk menyikapi penolakan dari Bank Jateng tersebut, tersangka IT selaku Ketua KONI memerintahkan saudara Lila bendahara untuk mencairkan anggaran tersebut. Namun selanjutnya saudara Lila mengetahui akan penggunaan uang dana hibah KONI tidak langsung didistribusikan sesuai dengan NPHD atau nota pemberian hibah. Selanjutnya saudara Lila menyarankan kepada tersangka IT untuk melakukan pencairan dan dilakukan secara non tunai. Sedangkan untuk pencairan tunai dilakukan oleh tersangka IT. Sini sudah ada perbuatan melawan hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret tahun 2022 dilakukan pencairan secara tunai oleh bendahara yaitu saudara Lila atas perintah tersangka IT sebesar 5 miliar yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada IT atau tersangka IT. Dan setelah menerima uang tersebut, tersangka menggunakan uang tersebut yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana NPHD atau naskah perjanjian hibah daerah yang seharusnya didistribusikan untuk pengkap-pengkap namun digunakan untuk pembayaran hutang pribadi. Dan juga ditemukan beberapa penyaluran anggaran yang tidak sesuai dengan LPJ. Antara lain, untuk bidang media dan humas dialokasikan dalam NPHD sebesar 50 juta rupiah. Namun faktanya ditemukan di 500 juta ya. Namun faktanya ditemukan LPJ senilai 300 juta yang dibuat oleh pihak ketiga yaitu PT Sentini Mahatma Putra. Pada saat proses pembayaran, Direktur Sentini menerima uang sebesar 35 juta dan pada saat itu diberikan kwitansi sebesar 300 juta. Kepada Pengkap ISSI yang dialokasikan sebesar 90 juta, namun faktanya hanya menerima 70 juta. Sedangkan sisanya sebesar 20 juta rupiah diminta oleh saudara tersangka IT dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Kemudian kepada Pemkab FPTI yang dialokasikan sebesar 75 juta, namun fakta yang diterima hanya sebesar 45 juta rupiah, sedangkan sisanya sebesar 30 juta rupiah diminta oleh saudara tersangka IT untuk kepentingan pribadi. Bahwa selanjutnya pada tahun, geser kita ke tahun 2023, Poni Kudus juga mendapatkan dana hibah dari APBD Kudus sebesar 9 miliar, dan anggaran tersebut sebagian telah digunakan: satu, untuk pengadaan perlengkapan kontingen Porprov sebesar 971.500.000 rupiah, dan kedua, untuk pembayaran catering sebesar 528.570.000 rupiah. Namun kemudian sama tersangka ini diambil ya, 371 juta ini yang diserahkan ya. Ternyata yang diserahkan cuma 371.700.000. Maaf. Ini untuk pembayaran catering yang pertama itu 528.570.000, kemudian catering yang kedua atau konsumsi berikutnya itu 371.700.000. Ada dua pembayaran catering. Sorry, saya ralat tadi ya. Bahwa terkait untuk pengadaan perlengkapan kontingen Porprov dan catering dilaksanakan tanpa melalui proses lelang. Ini perbuatan melawan hukumnya di sana, yang mana tersangka IT sebagai ketua KONI melaksanakan penunjukan langsung secara lisan kepada pihak ketiga yang akan melaksanakan proses pengadaan perlengkapan kontingen dan catering selama kegiatan Porprov, yang mana seharusnya hal tersebut dilakukan secara lelang terlebih dahulu, dan atas hal tersebut tersangka IT selaku ketua KONI menyuruh saudara Lila selaku bendahara membayar pengadaan perlengkapan Porprov dengan mentransfer sejumlah uang sebesar 971.500.000 rupiah kepada saudara Savana Firdaus selaku pemilik Budi Gemerlap. Selanjutnya, setelah uang tersebut masuk ke rekening pihak ketiga sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pada faktanya pihak saudara Savana Firdaus hanya bisa menyerahkan kaos sejumlah 50 pieces yang seharusnya jumlah pengadaan perlengkapan kontingen sejumlah 500 pieces. Jadi masih ada kurang 450 pieces. Bahwa yang terkait dengan pelaksanaan catering, di mana oleh ketua telah menunjuk dua penyedia, yaitu satu, saudara Natalia Kristiani, bahwa ketua umum KONI telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang sebesar 528.570.000 rupiah. Namun setelah uang tersebut masuk di rekening pihak ketiga, kemudian tersangka IT memerintahkan kepada saudari Natalia selaku pemilik catering untuk mentransfer kembali uang sebesar 100 juta kepada Seno Mustopo. Nah, ini nanti akan kita periksa kembali, dan sebesar 229.626.500 rupiah kepada saudara Sukma Oni Iswardani. Nanti juga akan kita dalami sebagai pembayaran utang pribadi tersangka IT. Kemudian kepada saudara Heni Kristianti, bahwa ketua umum KONI telah melakukan pembayaran catering dengan cara mentransfer jumlah uang sebesar 371.100.000 rupiah. Namun setelah uang tersebut masuk ke rekening saudari Heni Kristianti, uang tersebut diminta secara tunai oleh saudara tersangka IT sebesar 170 juta rupiah. Bahwa atas perbuatan tersangka yang telah melakukan pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, yang mana telah merugikan keuangan negara atau daerah, ini dipersangkakan dengan pasal primernya pasal 2 ayat 1
Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta rupiah maksimal 1 miliar. Subsidiarnya kita terapkan nanti pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara selama minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 50 juta rupiah maksimal 1 miliar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semua itu masih dalam proses yang berjalan dan kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Jadi kita nanti tahap berikutnya adalah mempersiapkan proses ke tahap selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kudus. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Utangnya ganda. Iya, itu Ya, kita tidak ya. Ini total kerugian untuk total semua ya. Total semua. Ya. Untuk 2002 sementara ini kerugian masih sekitar berapa kemarin? 1,6. Untuk di tahun 2023-nya ini ada sekitar 971 juta rupiah. Total pembelian dana yang sudah dikembalikan langsung ya oleh mereka tapi belum melalui kita ini kemarin 500 juta yang dari Persiku kepada Askap dan 3 berapa lagi 75 juta ya, 75 juta dikembalikan. 75 juta dikembalikan ke Itu hasil temuan BPKP ya, yang terakhir hasil temuan BPK BPK itu 75 juta ya. Ya, itu dikembalikan ke mana? itu dikembalikan ke ini daerah rekening daerah. Dan apakah ada kemungkinan tersangkanya bisa bertambah atau bagaimana? Dan dalam pendalaman berikutnya tentunya kita akan melihat nanti apakah akan ada yang dimintai pertanggungjawaban. Kita masih gali lagi dan mudah-mudahan dari orang-orang yang menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan tadi seharusnya mengembalikan karena itu adalah uang koni bukan untuk uang pembayaran utang. Jadi kita harapkan mereka yang menerima uang yang tidak untuk peruntukannya untuk segera mengembalikan. Ini akan ada proses selanjutnya manakala mereka tidak ada etikat